Perdengarkan sama Ketuhanan kita yang punya Maha Esa. teman-teman dia. Ya. 2. Kemanusiaan yang beradab. Ya. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengurusan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh ya, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sore hari ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah salah satu tokoh pemuda yang ada di Kelurahan Lere, khususnya di Kecamatan Palu Barat. Ya. Dan kebetulan beliau adalah ketua PAC ya? Iya. PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Ya, assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Luar biasa. Iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Kasih beliau ini merupakan sebuah sahabat karib dan juga beliau merupakan mitra di kelurahan. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan beliau merupakan sosok yang luar biasa buat saya karena beliau adalah Ketua Karang Taruna Dato Karama Kelurahan Lere. Luar biasa. Oke. Untuk Pemuda Pancasila sendiri alhamdulillah salah satu ormas yang cukup tua di negeri Indonesia. Ya. Di mana Pemuda Pancasila ini sudah cukup lama berkiprah, berkecimpung dari order lama, order baru sampai di era milenial sekarang. Betul. Alhamdulillah Pemuda Pancasila sendiri tidak kehabisan kader, baik itu di instansi legislatif maupun di pemerintahan lainnya. Pemuda Pancasila merupakan sebuah organisasi masyarakat yang memiliki ideologi Pancasila, yang memiliki martabat Pancasila, yang dimana Pemuda Pancasila ini memiliki beberapa struktur. Kalau saya sendiri adalah Ketua Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Palu Barat, atau yang disingkat PAC. Kami punya tingkatan, ada PAC, ada ranting, PAC, MPC, Majelis Pimpinan Cabang, sampai dengan MPW, Majelis Pimpinan Wilayah. Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Kalau untuk nasional, kami punya MPN, Majelis Pimpinan Nasional. Dan kami juga punya sayap. Ya, gardanya ya. Iya. Yaitu Satuan Pelajar Mahasiswa, baik tingkatan provinsi, kabupaten, dan kota pastinya. Iya. Jadi begini Pak Ketua, saya jujur saya ini belum paham sekali nih tentang Pemuda Pancasila. Jadi saya agak di momen ini saya mau momennya saya untuk bertanya tentang Pemuda Pancasila. Jadi Pemuda Pancasila ini sudah lama yang ada di Indonesia. 19 berapa? 58 kalau tidak salah. Berarti sudah lama ya. Berarti di Orde Baru yang kemarin. Siap. Jadi Pemuda Pancasila dalam konteks di wilayah Kota Palu ini seperti apa dia? Ya, untuk kontribusi kepada pemerintah. Kontribusi support dari Pemuda Pancasila yang saya katakan tadi awal, kami tidak kehabisan kader untuk didorong bagi tingkatan ASN, legislatif, sampai dengan pintu-pintu yang lainnya. Maka dari itu kontribusi kami terhadap pemerintah insya Allah nyata, ada. Dan pasti kami merupakan sebuah garda terdepan apabila sesuatu yang sifatnya sosial kemasyarakatan, yang mungkin ormas lain belum bergerak, tapi kami sudah. Di satu sisi kami juga punya KOTI. KOTI ini kepanjangan daripada Komando Inti Mahati Dana, yang sifatnya ala-ala militer. Karena Pemuda Pancasila ini bapak kandungnya adalah Tentara Nasional Republik Indonesia. Oh, dia terlahir dari TNI ya? Bapak kandungnya. Bapak kandungnya. Seperti itu. Jadi di Pemuda Pancasila ini di wilayah Kecamatan Palu Barat tentunya punya programnya, progres ke depan. Program yang menonjol yang ada di Pemuda Pancasila ini seperti apa? Yang pasti untuk program utamanya bagaimana seluruh kader mengenal yang namanya Pancasila. Karena kita tahu sendiri negara kita adalah sebuah negara Pancasilais. Negara yang berlambangkan Garuda, yang dibaluti oleh sebuah super power yang disebut Pancasila. 5 tadi kan 5 sila. Makanya paling tidak kenapa misalnya kami harus di Pemuda Pancasila, paling tidak kami bisa menyelamatkan sebuah ideologi yang berbau Pancasila itu sendiri. Seperti itu. Jadi Pemuda Pancasila ini sudah dalam bidang program kegiatannya sudah alhamdulillah sudah di wilayah Kecamatan Palu Barat. Terkait itu juga pemerintah dalam
perhatian kepada pemuda Pancasila seperti apa? Ya, Menurutnya Pak kebetulan sendiri alhamdulillah memang sudah waktunya mungkin Ya. di era gubernur sebelumnya Ya. Bapak Lungki Janggola, Ya. beliau merupakan wakil ketua MPO, Majelis Pimpinan Organisasi Di pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila Provinsi Sulawesi Tengah. Ya. Dan sekarang gubernur sekarang orang tua kita Ya. merupakan ketua MPO Pemuda Pancasila. Paling tidak di sini kami bisa apa ya, memberikan sebuah warna, bisa memberikan kontribusi walaupun tidak semuanya, tapi paling tidak kami mengisi ruang-ruang tersebut. Jadi untuk pengkaderannya sendiri, apakah ada jenjangnya untuk bisa masuk pemuda Pancasila? Misalnya contoh, kita masuk di lembaga ini, tapi harus melalui tahap ini. Pemuda Pancasila seperti itu juga. Dia punya kader, dia punya tahapan, dia punya kategori, mulai dari kader pratama sampai dengan kader utama. Ya. Itu memiliki masing-masing apa ya, logo atau pin. PIN ya, berarti PIN itu salah satu bahwa kita pernah mengikuti itu. Bahwa kita sudah termasuk kader, misalnya kader utama. Kader utama. Nah, dan di sini alhamdulillah kemarin sudah diikuti beberapa teman-teman. Ya. Dan itu sifatnya wajib. Ya. Seperti itu, Ketua Hasno. Jadi tahapan untuk masuk pemuda Pancasila tahapannya ada ya melalui program itu tadi. Setelah itu untuk ke depan pemuda Pancasila ini keinginannya seperti apa dari untuk wilayah Kecamatan Palu Barat dulu? Seperti apa lagi? Untuk wilayah Kecamatan Palu Barat sendiri paling tidak regenerasi kita bisa mengenal yang namanya Pancasila. Ya. Paling tidak apatis dengan sebuah bentuk simbol yang dibarengi dengan yang namanya Pancasila. Karena kenapa di era sekarang anak-anak mungkin apatis dengan sudah ditahu Pancasila, tapi paling tidak ada sebuah nilai penanaman lebih daripada pemuda Pancasila itu sendiri. Betul. Artinya zaman sekarang ini banyak sudah anak-anak baik itu anak sekolah dan pemuda sekarang sudah mungkin tidak hafal lagi Pancasila. Bisa jadi. Terkait itu kan artinya roda zaman ini sudah berubah. Iya. Disitulah keberadaan adanya pemuda Pancasila bahwa pemuda Pancasila ini garda terdepan bagi pemuda. Mungkin ya di bidang tadi itu yang Pak Ketua sampaikan. Terkait juga itu di anggaran dasar anggaran rumah tangga dalam persoalan misalnya contoh ya, ke depan kita akan menghadapi yang namanya pemilu 2024. Apakah secara lembaga, apakah dia independen atau secara individu bisa ikut terlibat di dalamnya di pemuda Pancasila? Untuk individu pastinya, karena pemuda Pancasila itu tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Semua warna ada di pemuda Pancasila. Baik dari partai A, B, C, D sampai Z semua ada. Tetapi secara lembaga dia independen. Secara lembaga independen. Tinggal bagaimana kader-kader ini menempatkan dirinya sesuai warna-warna yang ada. Nah, hanya saja mungkin pemuda Pancasila sendiri untuk tingkatan nasional mungkin sudah punya pilihan. Siapa bakal diusung, siapa bakal di backup seperti itu. Jadi keberadaan pemuda Pancasila di tahapan pemilu ke depan, artinya keberadaannya tetap di apa ya? Tetap harus hadir di wilayah itu. Karena kalau tidak salah kami itu memiliki 9 juta kader Indonesia. Kurang lebih. Iya. Mantap. Jadi setiap kader ini tidak masalah untuk masuk di parpol apapun. Tidak ada masalah. Warna hitam, mau warna putih, mau warna kuning, merah dan lain sebagainya, terserah. Secara individunya, tapi lembaganya independen. Oh iya, betul sekali. Karena yang saya pelajari juga banyak lembaga yang memang betul independen, tapi secara person bisa ya. Bisa. Seperti itu. Misalnya contoh juga begini. Kita kembali lagi ke pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila ini ke depan dan sudah lama pemuda Pancasila yang saya ketahui ini bahwa betul-betul pemuda yang selalu terdepan, baik itu persoalan sosial, ekonomi, dan mungkin saja ada musibah-musibah di daerah-daerah. Terus keberadaan pemuda Pancasila selama ini apakah pernah melakukan sudah mungkin studi banding atau keluar daerah melakukan seperti itu atau bantuan-bantuan keluar daerah selama ini yang Pak Ketua ketahui? Kalau untuk persoalan itu saya rasa sudah. Karena di satu sisi yang saya katakan di awal bahwa pemuda Pancasila sudah cukup senior di negeri Indonesia. Hanya saja mungkin banyak hal-hal yang sifatnya tidak dipublikasikan. Ya biarlah itu menjadi sebuah saksi kepada masyarakat bahwa pemuda Pancasila itu hadir di tengah-tengah
bencana alam. Misalnya seperti kemarin kita mendapatkan musibah banjir. Ya, betul. Alhamdulillah Pemuda Pancasila turun. Iya, di beberapa kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Palu Barat. Tapi itu pun tidak dipublikasi. Iya, biasa saja. Oh, berarti Cukup Pemuda memperkenalkan. Pancasila tidak perlu dipublikasi. Iya, tidak dia. perlu publikasi. Jadi dia tetap turun atas kemanusiaan. Iya, Tidak atas perlu. pri kemanusiaan. Iya, tidak perlu dengan media sosial barangkali. Tidak perlu. Itu nomor 2. Nomor 2 ya. Jadi oke. Terkait di kita tadi itu fungsi dan kehadiran Pemuda Pancasila di negeri kita tersendiri, yaitu khususnya di wilayah Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Yang saya mau tanya juga Pak Ketua, bahwa struktur di kecamatan ini ada berapa personil? Oke, kami sendiri itu sekitar 32 orang. Mulai dari saya ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, sampai dengan beberapa bidang. Banyak bidang-bidang Iya. di situ. Bidang pemuda olahraga, bidang pariwisata, dan beberapa bidang-bidang lainnya. Terkait di bidang-bidang tadi itu, terus yang saya mau juga tahu ini, penasaran juga saya tentang pemilihannya seperti itu. Misalnya contoh, kita mau pemilihan ketua kota atau provinsi, seperti apa udah dia puanunya dia? Oke, kalau untuk pemilihan itu, Pemilihannya seperti itu. ketua Asnur dia memilih, kalau misalnya kota, MPC, dia punya anak cabang 8. Jadi 8 inilah yang mungkin bisa menentukan arah pilihannya. Tetapi kami di Pemuda Pancasila itu musyawarah mufakat. Kami legowo. Betul. Siapa yang mau monggo. Walaupun silakan. bukan kader. Kecuali dengan catatan kader. Oh, dia catatan dia adalah kader Dia Pemuda adalah Pancasila. kader. Dia adalah orang yang sudah berproses di Pemuda Pancasila. Kami tidak pernah, alhamdulillah Pemuda Pancasila tidak pernah gontok-gontokan. Tidak pernah saling lempar kursi, lempar meja. Betul-betul kami, ayo, siapa yang mau? Saling memberi. Mungkin di fase ini saya punya waktu. Di fase ke depan, komio lagi. Nah, artinya ada regenerasi yang Regenerasi. Tapi begini juga Pak Ketua, yang saya lihat biasa ya, mungkin apa ya, oknum ya. Ya. Biasa kayak begini, dia pakai baju Pemuda Pancasila, terus dia memalak atau biasa sebagai lahan parkir, dia sebagai di situ sampai tempat-tempat yang mungkin kita anggap di situ adalah tempat yang umum. Pemuda Pancasila kadang bagaimana ya? Kalau statement saya pada hari ini, bahwa statementnya saya Pemuda Pancasila hanya itu individu atau oknum. Seperti apa tanggapannya? Kalau saya juga beranggapan sama, itu hanya oknum pribadi. Cuman mungkin dia membawa embel-embel yang namanya loreng orange. Karena satu-satunya kami tidak pernah memberikan sebuah mindset kepada para kader, para anggota untuk selalu malak, untuk selalu pajak dan lain sebagainya. Itu hanya oknum yang sengaja menggunakan baju kebesaran seragam Pemuda Pancasila. Seragam Pemuda Pancasila yang dikenal PDH. Ya, PDH. Karena contoh pernah saya satu kali nih, pernah di luar di tempat umum dengan keluar dia biasa memakai celananya saja Pemuda Pancasila, tetapi dia jual-jual begitu. Saya bilang, aduh bahaya nih. Artinya seperti apa tanggapannya teman-teman di Pemuda Pancasila seperti tadi? Tapi Pak Ketua sudah jawab bahwa itu adalah oknum. Bukan mengatasnamakan Pemuda Pancasila. Kebetulan mungkin dia menjadi kader, dia masih punya atribut, ya dipakailah untuk memanfaatkan situasi dan momen-momen yang tentunya itu bisa meraup keuntungan buat si bersangkutan. Berarti oknumnya. Jadi untuk tadi Pak Ketua sudah sampaikan bahwa Pemuda Pancasila hadir di tengah-tengah masyarakat, yaitu adalah garda terdepan bagi pemuda. Terkait juga Pak Ketua, saya juga mau sampaikan bahwa begini Pak Ketua, mungkin bukan sampaikan, tanya jawab ini, sharing ini. Pemuda Pancasila ini tahun berapa kira-kira Pak Ketua ketahui? 1958 kalau tidak salah. Iya, 58, 56 kalau tidak salah. Dia tumbuh di daerah mana? Apakah di pusat yang Jakarta? Pasti dia tumbuh lahir di daerah Jawa. Di Jawa ya. Yang pasti ini terbentuk atas kegelisahan dan salah satunya itu dasarnya adalah lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1958 ya. Ini salah satu cikal bakal terjadinya Pemuda Pancasila. Semoga tidak salah. Iya. Berarti Pemuda Pancasila sudah 50 sekian ya barangkali. Iya, hampir 60-an sekian barangkali sekarang. kurang lebih. Berarti secara apa ya, menurut saya secara
negara atau pemerintah keberadaan pemuda Pancasila ini legalitasnya sudah Alhamdulillah secara legal pastinya ada, itu aman secara de facto, Ya. dia nyata, dia ada, dan memang kami menjadi mitra pemerintah, baik di tingkatan pusat, daerah, sampai dengan tingkatan kecamatan. Oh iya. Seperti itu. Berarti SK dari kota, provinsi ke kota dan kecamatan, siapa yang buat? Kalau untuk provinsi dari pusat SK-nya, MPM turun ke MPW, MPW turun ke MPC, MPC turun ke PAC, PAC turun ke Ranting. Itulah garisnya. Satu komando. Seperti itu. Seperti tadi itu sudah kita Pak Ketua sudah sampaikan. Pak Ketua juga saya mau bicara juga nih. Pak Ketua pernah ikut di Pemuda Pancasila ini kegiatan-kegiatan apa saja di tingkat apakah di nasional atau provinsi? Pak Ketua berhubung saya ini lahirnya dari Ranting. Saya sempat menjabat sebagai ketua Ranting Kelurahan Lere. Ya. Di 2012, 13 sampai dengan berapa ya? 16 lah kurang lebih. Setelah itu saya masuk ke kecamatan. Dari segi kegiatan sendiri, alhamdulillah saya sudah mengikuti Diklat SAR, Komando Inti Mahatidana di tahun 2013 di Palu sendiri. Terus sudah sempat ikut musyawarah wilayah, musyawarah cabang, sampai dengan musyawarah Satuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila. Berarti Pak Ketua sudah tidak langsung seperti langsung jadi ketua, tetap ada tahapannya tadi Pak Ketua. Saya berproses juga. Berarti dari kelurahan, PAC, dan insya Allah ke depan sampai ke MPC sampai ke MPW nanti. Nah, kalau bisa Pak Ketua lagi tingkat nasional lagi. Amin, atau di kota dulu. Kota lah dulu. Ya 2024 di kota dulu. Iya, di kota dulu. Siap. Jadi 2024. Jadi sehubungan tadi itu saya dengar juga informasi juga Pak Ketua di luar konteks ini temanya kita, bahwa di sore ini kita di podcast Lere News ini secara pribadi saya juga terima kasih atas kehadirannya Pak Ketua di podcastnya kami, di channelnya kami Lere News. Dengan kesederhanaan kami nih, kita punya peralatan masih sederhana, tapi rasa syukurnya kami kehadirannya Pak Ketua telah hadir di podcast Lere News. Cita-cita Pak Ketua ke depan ini terkait baik itu di Pemuda Pancasilanya atau terkait secara pribadi personnya Pak Ketua seperti apa ke depan? Yang pasti bagaimana pemuda-pemudi di wilayah Kecamatan Palu Barat paling tidak bisa mengenal yang namanya ideologi Pancasila, dan paling tidak bisa masuk di rumah besar Pemuda Pancasila. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cita-citanya mungkin bagaimana ke depan di luar konteks bisa masuk di sebuah pengambilan, bahkan pengawasan, penganggaran, khususnya di tingkatan legislatif DPRD Kota Palu. Berarti Pak Ketua ini siap ini maju nanti secara pribadi. Insya Allah siap. Ya. Paling tidak saya bisa mewakili suara-suara sampai suhu sarara yang berada di wilayah Kelurahan Lere, yang konon katanya pemilihnya paling banyak. Nah, sekedar apa ya, di luar konteks ini para pemirsa, para YouTuber, paling tidak ini merupakan sebuah niat dan hajatan. Ayo, paling tidak orang Lere itu mampu berbicara di legislatif nantinya. Iya, betul. Karena begini Pak Ketua, terkait tadi itu Pak Ketua sampaikan bahwa keberadaan pemuda juga tiada lain adalah perwujudan ya ke depan. Artinya siapa lagi kalau bukan kita ya pemudanya dalam merubah kita punya wilayah. Ya khususnya mungkin seperti masuk di legislatif tadi itu Pak Ketua. Artinya niatnya kita ini semua niat baik untuk umat masyarakat kan dan sebagainya. Kalau secara pribadi Pak Ketua dalam ke depan ini persiapannya untuk misalnya Pak Ketua ke depan di 2024 maju. Kesiapannya Pak Ketua dalam hal secara di luar konteks Pemuda Pancasila tapi pribadinya untuk ke depan seperti apa untuk 2024? Kalau untuk kesiapan secara lahiriah insya Allah siap, mental sudah siap karena alhamdulillah kemarin sudah sempat bertanding uji ombak. Alhamdulillah juga suaranya cukup signifikan. Apabila kemarin perahunya tidak terlalu besar, mungkin bisa duduk. Tapi ternyata belum rezeki. Dari segi pribadi untuk sekarang ini insya Allah siap. Mungkin yang dilakukan adalah silaturahim kepada beberapa tokoh-tokoh masyarakat, mengetuk pintu hati, mengetuk pintu rumah semua warga-warga yang ada di
Kelurahan Lere, khususnya Kampung Lere. Seperti itu Ketua. Oh iya. Jadi itu tadi niat Pak Ketua Pemuda Pancasila terkait pribadinya. Ya ke depannya siapa lagi kalau bukan kita-kita ini kan ke depan untuk duduk di legislatif. Tentunya kita berharap sebagai warga masyarakat ya kita saling mendukung lah. Maksudnya ini kan membawa atas nama aspirasi masyarakat. Ya. Tentunya kalau tidak ada yang berjuang di sana juga setengah mati juga. Percuma kita punya aspirasi kadang kita sampaikan ya kita sudah rasakan terkait ke 5 tahun yang kemarin. Sebelum kita tutup Pak Ketua karena mungkin berhubung mau masuk sudah tidak lama lagi maghrib. Yang saya mau tanyakan Pak Ketua, jadi setiap pemuda Pancasila ini di wilayah setiap kecamatan yang ada di Kota Palu 8 kecamatan dan 46 kelurahan semua ada pengurus. Iya, kalau untuk sekarang alhamdulillah di tingkatan kecamatan semuanya ada aktif. Ya. Hanya saja di tingkatan kelurahan itu belum semua. Ya, karena kita tahu sendiri 46 kelurahan ini tidak dikerja sendiri oleh ketua, tapi melainkan kerja kolektif, kerja bersama, kerja ikhlas untuk bisa untuk bisa menimbulkan hal-hal yang sifatnya kecintaan. Karena di saya sendiri Palu Barat ini ada 6 kelurahan. Iya, betul. Ya, 6 kelurahan ini baru ada 2 yang terbentuk. 4-nya lagi. Nah, di satu sisi waktu yang memang begitu sangat padat akhirnya mungkin agak sedikit molor. Tapi kalau tidak diusahakan bisa 40 kelurahan harus punya ranting karena itu wajib. Iya, betul. Tapi begini Pak Ketua, kan kita kontribusi kepada pemerintah sudah kita kita terlibat di dalamnya situ kan. Terkait pemerintah juga, apakah pemuda Pancasila dianggarkan di Kesbangpol atau di mana? Kalau untuk ormas apabila diaktif mungkin ada penganggaran di Kesbangpol ya kan kita tahu bersama bahwa Kesbangpol ini mungkin menjadi sebuah bukan induk tapi menjadi sebuah stakeholder terkait baik dari partai politiknya, ormas-ormasnya dan lain sebagainya. Mungkin ada. Tapi Pak Ketua selama ini yang kita ketahui atau pernah buat kegiatan, apakah dianggarkan Pak Ketua? Kalau untuk itu mungkin kebanyakan sumbangsi swadaya dari pengurus-pengurus inti. Karena paling tidak Pemuda Pancasila menjadi organisasi yang sifatnya mandiri. Nah, karena kalau terlalu berharap nantinya sakit apabila tidak terakomodir. Ya, betul. Nah, makanya di organisasi harus rela berkorban baik segi moral maupun material. Betul. Kalau tidak siap jangan berorganisasi. Betul sekali. Seperti itu. Terkait juga Pak Ketua, saya juga jujur saya lewat di jalan Cis Aljupri. Saya lihat kita punya baliho itu Pak Ketua. Sekretaris dengan bendahara. Terlihat tadi itu siapa? Sekretarisnya ini merupakan Ketua HIPMI Kabupaten Parigi Mauto. Oh iya. Saudara Ridho Nonci SE MBA. Terus bendaharanya itu Jihan Syaira, sarjana hukum. Beliau juga merupakan sebuah pengacara muda lah, notaris muda begitu. Perempuan. Iya, karena saya harus ada Sri Kandi. Iya, betul. Artinya kesetaraannya. Ya paling tidak bisa seimbang gitu di organisasi. Karena kalau laki-laki semua itu agak berat. Iya. Tapi kalau di perempuan bisa seimbang. Ada Sri Kandi itu pasti hal-hal yang sifatnya bisa emosional bisa menurun. Ya, mungkin seperti itu Ketua Kantor. Jadi terkait juga itu Pak Ketua, apa suka dukanya membawa pemuda Pancasila di wilayah Kecamatan Palu Barat seperti apa? Mungkin ada suka dukanya. Kalau sukanya mungkin kami ini sifatnya satu komando. Ya. Satu kali kegiatan diperintah diinstruksikan untuk bantu, ayo sama-sama turun, dikeroyok. Untuk sukanya, untuk dukanya ya tetap ada. Baik orang yang datang tiba-tiba datang mengatasnamakan saya pemuda Pancasila, saya A, B, C dan D, ya itulah dukanya. Tapi paling tidak yang namanya selagi bisa, kenapa tidak? Kalau memang tidak ya jangan begitu. Betul. Artinya di setiap lembaga pun pasti ada suka dan dukanya. Baik itu juga di pemuda Pancasila. Pasti. Ya betul. Terkait juga itu ada saya sangat tertarik dia punya slogannya pemuda Pancasila itu apa? Sekali lari kembang, sudah kita berpantang. Ya. Artinya kalau sudah jalan jangan pernah mundur, maju terus. Kalau bisa itu slogan dipakai nanti 2024. Boleh juga. Yang pasti sekali lari terkembang, sudah kita berpantang. Itu slogan ya. Iya. Betul. Ya, terus kami punya kalau disebut merdeka, jawabannya merdeka. Kalau disebut Pancasila, jawabannya abadi. Oh, yel-yelnya. Sebagai marwah, salah satu marwah dan menjadi
pekik-pekik kemerdekaan Republik Indonesia. Misalnya sebut merdeka, jawabannya merdeka. Betul. Sebutannya Pancasila, abadi. Tapi kalau Pak Wali Kota bilang Salam Pancasila. salam Pancasila, Saya bisa sebutnya abadi. abadi. Iya, karena Pancasila harus abadi di negeri ini. Betul, betul, betul. Seperti itu. Tapi terkait Pancasila, Pak Ketua kira-kira hafal kira-kira? Yang pasti alhamdulillah masih. Kira-kira Satu, bisa diperdengarkan sama ketuhanan kita yang punya maha esa. teman-teman dia. Ya. 2. Kemanusiaan adil beradab. Ya. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengurusan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ah, ya, mantap. Ya, karena ada beberapa kemarin podcastnya teman-teman yang saya lihat, dia sempat membawa atas nama lembaga, tapi pas dia menyebut 5 Pancasila, tak balik-balik. Iya. Bingung dia. Bingung dia. Alhamdulillah Pak Ketua Pemuda Pancasila di Kecamatan Palu Barat, PAC, Palu Barat, hafal pemuda, masih hafal Pancasila. Pancasila. Sampai hayat di kandung badan, pasti masih. Masih, betul. Itulah tadi kita bincang-bincang dan diskusi terkait dengan pemuda Pancasila, karena jujur kemarin teman-teman sampaikan bahwa kalau bisa diundang juga pemuda Pancasila yang ada di Lere atau di Kecamatan Palu Barat. Siap. Jadi, terima kasih. Saya WA tadi Pak Ketua, alhamdulillah dijawab dan dia bersedia. Itu yang saya suka dari beliau. Karena setiap saya WA pasti dia jawab beliau. Siap, Itu yang saya suka dari beliau. Terkait sebelum kita tutup ini, pemuda Pancasila saat ini menurut Pak Ketua seperti apa sudah sekarang? Alhamdulillah untuk sekarang sudah bisa diinventarisir mulai dari keanggotaannya, baik dari tingkatan PAC, tingkatan MPC sampai dengan tingkatan-tingkatan di atasnya. Kebetulan kemarin kami telah menyelesaikan salah satu tahapan penting, musyawarah cabang pemuda Pancasila, yang dimana memilih kembali ketua terpilih aklamasi Rekan Ahmad Umair yang sudah mengakodai pemuda Pancasila kurang lebih 10 tahun. Tingkat kota provinsi? Tingkat kota. Karena memang ranah kami di situ. Iya, betul. Nah, kebetulan juga di 2021 kemarin kami juga baru selesai pelantikan. Jadi ada 8 kecamatan yang dilantik secara serentak. Satu kali? Sekali. Mulai dari Palu Barat sampai dengan seterusnya. Paling tidak untuk sekarang inventarisir keanggotaan sudah mulai teridentifikasi, sudah mulai rapi manajemennya, karena biar bagaimanapun manajemen ini penting dalam organisasi, apalagi berbau loreng, karena Pak Hasnur tadi bilang bahwa di mana-mana biasanya ada yang malak, jadi ketahuan siapa yang malak. Nah, kalau dia misalnya ada di SK berarti dia anggota, kalau tidak berarti dia hanya membawa atas nama pemuda Pancasila. Nah, artinya oknum tadi itu, baik di lembaga apapun, pernah kan ada juga beberapa. Yang saya biasa lihat, contoh tadi saya lihat itu, bahwa saya cerita tadi Pak Ketua, kadang membawa atas nama lembaga, pada sesungguhnya itu oknumnya. Itu oknum. Dan persepsinya orang biasa bahwa pemuda Pancasila itu sangat preman dan sebagainya, yang kadang kita lihat kan. Itu mulai meminimalisir, mulai rendah, mulai semuanya itu hilang. Karena alhamdulillah sumber daya manusia kami sudah mulai cukup bisa lah di beberapa ormas, alhamdulillah SDM kami bisa lah juga. Betul. Jadi kalau tidak salah Pak Ketua pusatnya ini siapa? Kanjeng Yapto Suryo Sumarno, Kanjeng Raden. Ya, pernah saya ketemu dulu di hotel mana dulu ini, sini. Waktu pelantikannya Pak Cudi dulu jadi ketua, dulu tahun sekian, dan dihadiri oleh teman-teman dari Pemuda Pancasila Kalimantan, Sulbar, Makassar pada saat itu. Makanya saya lihat beliau ketuanya dulu dari pusat. Pendek-pendek orangnya, tapi berisi. besar berisi. Mungkin sebelum ditutup Ketua Karang Taruna, kita harus pekik-pekik pemuda Pancasila, pekik-pekik kebangsaan. Kalau saya sebut merdeka, jawabannya merdeka. Kalau saya sebut Pancasila, jawabannya abadi. Iya, betul, siap. Bisa? Bisa. Oke. Merdeka. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Terima kasih. Mantap. Itu yang saya suka dari pemuda Pancasila. Yel-yelnya bikin penyemangat. Kalau di perang itu orang bilang kalau di medan perang ini pasukan itu mau siap mati kalau ada yel-yelnya. Jelas. Seperti juga ini pemuda. Dan bahkan mungkin saya akan mengajak Ketua Karang Taruna ini masuk di pengurus ranting Kelurahan Lere ke depan. Nanti insyaallah. Iya.
Terima kasih Pak Ketua. Siap. Mungkin di sore hari ini mungkin diskusi kita seringnya kita mungkin sudah termasuk pendek juga. Padahal kita banyak mau ngobrol ini sharing-sharing ini terkait pemuda Pancasila, terkait kita punya ke depan niat dan hajatnya nanti. Insya Allah. Insya Allah kita bikin part 2 nanti Pak Ketua. Siap. Dengan mungkin Pak Ketua bukan lagi Pemuda Pancasila. ada nanti di Iya. pokoknya kalau mau nonton penasaran tunggu di part 2-nya nanti. Karena ini menjelang 2023 ke 2024. itu maksud saya. Yang jelasnya Pak Ketua sudah siap kendaraannya. Siap. Bismillah. Ya, Bismillah Pak Ketua. Jadi semua niat kita baik itu tulus, insya Allah dijabah oleh Allah Amin Subhanahu amin. wa Ta'ala. Ya Rabbal alamin. Dan juga Pak Ketua saya berterima kasih atas kehadirannya di Lere Podcast News di sore hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Siap. Ya, dengan ucapan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, Abadi. Pancasila, Abadi. mantap. Assalamualaikum warahmatullahi